Assalamualaikum, hai Sobat Belajar, selamat datang di Chemistry Live Classes, ayo belajar. Bersama dengan saya, Kak Dian. Di episode Live Classes kali ini, kita akan membahas materi populer yang sering muncul di soal UTBK. Dan materi populer UTBK yang akan kita bahas di episode kali ini, itu berkaitan dengan materi hukum dasar kimia. Jadi di sini kita akan membahas beberapa soal UTBK yang termasuk materinya itu berkaitan dengan hukum dasar kimia ini. Nah, tapi kita review singkat dulu mengenai materi hukum dasar kimia ini. Yuk. Nah, jadi ini materi hukum dasar kimia. Ini adalah salah satu materi yang ada di kelas 10 gitu ya. Jadi di sini kita review singkat supaya sobat belajar nih bisa ingat kembali nih mengenai materi ini gitu ya. Nah, hukum dasar kimia. Ini adalah hukum yang mendasari reaksi-reaksi kimia. Nah, jadi reaksi-reaksi kimia biasanya perhitungannya hal-hal yang dihitung, hal-hal yang ditetapkan dalam suatu reaksi kimia itu didasarkan dari hukum dasar kimia ini, gitu ya. Nah, untuk hukum dasar kimia ini itu ada 5 ahli kimia ya yang mengemukakan pendapatnya, yang mengemukakan teorinya berdasarkan hukum dasar dalam suatu reaksi kimia ini. Nah, yang pertama ini dikemukakan oleh Lavoisier. Nah, Lavoisier mengemukakan hukum dasar kimianya berupa hukum kekekalan massa. Nah, maksud dari hukum kekekalan massa ini adalah jadi massa dari suatu reaksi kimia itu dia nilainya tetap. Jadi mau itu reaksinya berlangsung dan menghasilkan zat apapun, ketika sejumlah massa tertentu zat itu direaksikan dan menghasilkan zat yang baru, maka massa dari sebelum zat tersebut bereaksi dengan massa pada saat setelah zat tersebut bereaksi itu sama. Jadi bisa dituliskan massa sebelum dan sesudah reaksi itu nilainya sama atau tetap. Jadi tidak ada massa yang terbuang, tidak ada massa yang tiba-tiba hilang nilainya. Jadi nilainya sudah pasti tetap. Jadi misalnya ya, sebelum direaksikan, total zat-zat pereaksi itu massanya adalah 10 gram. Nah, maka di akhir reaksi, massa dari produk-produk yang dihasilkan dari reaktan-reaktan yang bereaksi itu nilainya sama dengan 10 gram. Jadi nilainya tetap, tidak ada yang berubah. Ya, gitu. Yang berubah hanya komposisinya aja nanti. Gitu. Jadi ini hukum kekekalan massa. Tidak ada massa yang dimusnahkan, tidak ada massa yang tiba-tiba bertambah, tidak ada massa yang tiba-tiba hilang. Yang ada massanya itu nilainya tetap. Ini berdasarkan hukum Lavoisier. Kemudian untuk hukum dasar kimia yang kedua, ini ada hukum Proust atau hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust. Nah, hukum perbandingan tetap di sini jadi massa dari zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia itu nilainya tetap, memiliki perbandingan yang tetap, memiliki perbandingan yang sama. Jadi, misalnya untuk suatu reaksi kimia, misalnya ya di sini untuk hukum Proust ini, misalnya, nah, misalnya di sini A ditambahkan dengan B menjadi C. Nah, misalnya A sama A, untuk menghasilkan C dibutuhkan massa A itu sebesar 5 gram misalnya ya. Kemudian massa B-nya dibutuhkannya itu 3 gram. Maka nanti akan menghasilkan massa C sebesar 8 gram. Kalau yang seperti ini kan berdasarkan hukum kekekalan massa. Lalu disempurnakan lagi oleh hukum Proust ini bahwa ternyata yang perbandingan massa tiap zat yang bereaksi itu selalu sama perbandingannya. Jadi misalnya ini 5, untuk memperoleh sejumlah massa C dibutuhkan A-nya itu 5 gram, B-nya itu 3. Jadi perbandingannya di sini 5 banding 3. Cuma ini perbandingannya. Jadi misalnya tersedia A-nya itu ada 10 gram. Kemudian B-nya itu ternyata yang direaksikan jumlahnya itu adalah 8 gram misalnya. Nah, sedangkan yang dibutuhkan perbandingannya cuma 5 banding 3. Jadi di sini ini 10 gram tetap ya. Nah, ini berarti yang dibutuhkan cuma 6 gram aja kan, karena ini
penyederhanaan dari ini kan ya. Berarti yang dibutuhkan hanya 6 gram. Nah, berarti sisanya ada 2 gram yang tidak terpakai. Jadi perbandingannya sudah tetap. Perbandingannya itu pasti yang kepakainya kalau A-nya 5, B-nya 3. Gitu ya. Ini contohnya. Gitu. Jadi perbandingannya selalu tetap. Jadi kalau misalnya ada suatu massa zat yang berlebih, berlebih dari perbandingannya, maka itu menjadi zat sisanya. Gitu yang tetap ada di dalam wadah tempat reaksinya misalnya. Tuh, mana soal belajar? Nah, sekarang ini tadi tentang hukum perbandingan tetap ya. Jadi perbandingan massa suatu zat yang terlibat dalam reaksi kimia itu selalu sama, selalu tetap. Ini berdasarkan hukum Paus, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada hukum perbandingan volume. Kalau hukum perbandingan volume di sini itu maksudnya adalah jadi untuk zat-zat yang biasanya dia wujudnya gas, itu kan yang dapat diketahui adalah volumenya biasanya, bukan masanya. Jadi yang dipakai adalah volumenya untuk menentukan jumlah zatnya gitu, untuk menyatakan jumlah zatnya. Biasanya kalau misalnya wujudnya gas, dipakainya adalah volume. Nah, hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac ini menyatakan bahwa perbandingan koefisien dari suatu reaksi kimia itu nilainya sama dengan perbandingan volumenya. Jadi perbandingan volume bisa menyatakan perbandingan koefisiennya, di mana perbandingan koefisiennya juga bisa menyatakan jumlah mol, jumlah zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Jadi misalnya tadi ya, misalnya P ditambahkan dengan Q menjadi R ditambahkan dengan S. Misalnya ini misalnya yang direaksikan itu volume P-nya itu adalah 10 liter misalnya. Itu ya, 10 liter. Kemudian ini koefisiennya itu di sini 1, di sini 2 misalnya. Ini 1, ini 3. Itu misalnya ya. Berarti kalau misalnya untuk yang koefisiennya 1, volumenya itu 10 liter, berarti yang koefisiennya 2, volumenya itu adalah 20 liter, 2 kalinya. Jadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volumenya. Jadi kan kalau kayak gini 10 banding 20 liter itu sama saja dengan 1 banding 2. Gitu kan? Nah, terus kemudian di sini yang R. R berarti kalau 1 berarti sama nih perbandingannya. 1 banding 1 berarti ini volumenya juga 10 liter. Kemudian kalau yang S di sini karena koefisiennya 3 berarti banding 3-nya, berarti 3 kalinya. Berarti ini volumenya 30 liter. Gitu ya sobat belajar. Paham? Nah, jadi kalau berdasarkan hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac ini menyatakan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Oke? Nah, sekarang untuk yang hipotesis Avogadro. Jadi hipotesis Avogadro di sini volume dari suatu zat yang bereaksi dalam suatu reaksi kimia atau gas-gas yang ditempatkan di mana dia memiliki wadah yang tekanan dan juga suhunya sama, itu maka hipotesis Avogadro-nya ini dinyatakan dengan perbandingan volumenya itu nilainya sama dengan perbandingan molnya. Jadi untuk hipotesis Avogadro di sini dari volume suatu zat-zat yang dibandingkan nih dapat menentukan jumlah zatnya. Nah, misalnya nih, kan ini jadi hipotesis Avogadro ini berdasarkan persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Dimana P-nya itu tekanan, P-nya itu volume, N-nya itu mol, R-nya itu tetapan Raoult, T-nya itu adalah temperature atau suhu. Nah, kalau kita bandingkan nih dua gas ya, dua gas. Nah, menurut hipotesis Avogadro ini
harus ditempatkan pada yang tekanannya sama, berarti bisa dicoret atau konstan, dan juga suhunya juga sama. Nah, tetapan roll karena nilainya itu merupakan ketetapan dan selalu sama, maka ini juga dicoret. Jadi yang dapat ditentukan yang berbeda itu cuma volumenya dan molnya. Volumenya dan molnya. Jadi ini adalah persamaan untuk menentukan hipotesis Avogadro. Itu ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir nih, hukum kelipatan perbandingan. Hukum kelipatan perbandingan maksudnya adalah jika dua jenis unsur atau lebih membentuk lebih dari satu senyawa. Jadi ada dua jenis unsur nih atau lebih membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan dari salah satu unsur pembentuknya itu selalu sama. Misalnya misalnya di sini ya, misalnya pada nitrogen dan juga oksigen. Nitrogen dan juga oksigen bisa membentuk ada NO2, ada N2O3, ada N2O5, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perbandingannya tetap itu salah satunya. Biasanya yang perbandingannya tetap adalah N-nya. Gitu, nanti bisa ditentukan. Gitu sobat belajar. Gimana? Sudah paham? Nah, kalau sudah, tadi kita sudah review secara singkat materi mengenai hukum dasar kimia ini. Untuk mengingatkan kembali nih sobat belajar mengenai materi hukum dasar kimia ini. Nah, sekarang kita coba latihan soal ya. Tipe soal UTBK yang berkaitan dengan materi hukum dasar kimia ini. Seperti apa soalnya? Nah, tetap ikutin ya live streaming kali ini. Yuk, kita bahas. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya. Sebanyak 2 gram batuan yang mengandung kalsium dilarutkan dalam HCl pekat berlebih. Kemudian semua ion Ca2+ dalam larutan tersebut diendapkan sebagai kalsium karbonat, di mana RCa 40, C-nya 12, O-nya 16. Bila diperoleh 2 gram endapan, maka kadar kalsium dalam batuan tersebut adalah, yang ditanya adalah kadar unsur kalsium dalam sampel batuan tersebut. Itu ya. Jadi di sini sobat belajar harus cari tahu dulu nih, tentukan dulu mana aja data yang diketahui dari soal ini. Nah, berarti data yang diketahui, ini sobat belajar perlu catat nih. Data-data yang diketahui dari soal. Pertama ada ini ya, 2 gram batuan. Berarti ini adalah massa sampelnya, gitu ya. Ini massa. Nah, massa sampelnya yang mengandung kalsium. Nih, mengandung kalsium ya. Nah, dilarutkan dalam HCl pekat berlebih. Nah, ketika dilarutkan ternyata semua ion Ca2+ dalam larutan tersebut diendapkan sebagai kalsium karbonat. Nah, ini diketahui AR-nya. Bila diperoleh massa endapannya itu adalah 2 gram. Tadi massa endapannya itu berarti si kalsium karbonatnya ya. Kalsium karbonatnya itu tadi CaCO3 rumus kimianya. Ya. Nah, maka kadar kalsium dalam batuan tersebut adalah berapa kadarnya? Oke, berarti kita tentukan nih, kita hitung. Nah, kita hitung ya di sini. Berarti tadi diketahui massa sampelnya ya. Semua ion Ca2+ dalam larutan diendapkan sebagai kalsium karbonat. Bila diperoleh 2 gram endapan, maka kadar kalsium dalam batuan tersebut adalah. Nah, berarti dari sini kita cari tahu massa dari Ca-nya sama dengan rumusnya adalah X dikali AR dari Ca per MR dari endapannya ya. Nah, CaCO3 dikalikan dengan massa endapannya. Massa CaCO3-nya. Nah, berarti ini kita masukkan. X itu adalah jumlah atom Ca yang ada di dalam senyawanya tadi. Di sini Ca-nya CaCO3, berarti Ca-nya ada
1. Gitu ya. Nah, berarti di sini X dikali ArCa. Berarti 1 dikali 40 per MrCaCO3. MrCaCO3 kita hitung, berarti Ca-nya di sini 40. Ditambah C-nya 12. Ditambah 16 dikalikan 3 karena O-nya ada 3. Nah, ini totalnya berarti 40 ditambah 12 ditambah 48. 100 ya hasilnya. Berarti Mr dari CaCO3 adalah 100. Berarti ini per 100 gitu ya. Nah, ini dikalikan dengan massa CaCO3-nya. Massa CaCO3-nya tadi ada 2 gram. Berarti di sini 2. Nah, sama dengan, berarti ini bisa kita coret nih. Ini coret ya. Nah, kemudian ini juga. Ini jadinya 5. Berarti 4 per 5. 4 dibagi 5 hasilnya adalah 0,8 gram. Berarti ada 0,8 gram dalam si batuannya ini. Ada 0,8 gram Ca dalam batuannya. Tapi ini kita yang ditanyakan adalah kadarnya. Ini kadar ya. Kalau kadar berarti dalam persen. Nah, berarti kalau dalam persen tinggal kita kalikan saja di sini. Jadi berarti massa dari Ca per massa dari sampelnya, karena kadar ya, kadar unsur kalsiumnya dalam sampel batuannya dikalikan 100%. Nah, berarti ini tadi kita masukkan MCA-nya, massa kalsiumnya 0,8. 0,8 per massa sampelnya tadi berarti 2 ya, massa sampelnya per 2 dikali 100%. 0,8 bagi 2 kali 100%. Nah, jawabannya adalah 40%. Nah, inilah jawabannya. Jadinya kadar kalsium dalam sampel batuan tadi itu adalah sebanyak 40%. Itu ya. Jadi intinya, rumus untuk mencari massa suatu unsur dalam suatu senyawa ini pakai rumus yang ini tadi. Itu ya. Nah, ini bisa sobat belajar tulis nih, catat caranya tadi. Sama rumusnya juga tadi catat. Atau kalau misalnya belum sempat, bisa langsung di screenshot aja. Oke. Nah, ini jadi seperti ini ya. Sudah di screenshot. Kalau sudah, kita lanjut ke kita cek dulu deh. Kita cek dulu bener nggak nih, ada nggak optionnya 40%. Kita cek ya. Nah, ini ada ya jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Oke? Sip. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 2. Dua buah wadah A dan B memiliki volume yang sama sebesar 5 liter. Wadah A diisi 1,6 gram gas helium, AR-nya adalah 4. Dan wadah B diisi 38 gram gas X. Pada temperatur yang sama, rasio tekanan gas dalam wadah A terhadap tekanan gas dalam wadah B adalah 4:5. Gas X, ARN-nya sama dengan 14 dan O-nya sama dengan 16 adalah Nah, ini berarti di sini ini kan ini berdasarkan hukum dasar kimia yang dari ini ya, ada dua gas yang diperbandingkan. Jadi ini berdasarkan hipotesis Avogadro. Ini mirip-mirip sama hipotesis Avogadro. Nah,
Jadi di sini tadi ya intinya dari persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT. Jadi kalau kita bandingkan dua jenis gas, di sini PV per nRT untuk He misalnya nilainya sama dengan PV per nRT untuk gas, karena wadahnya tadi ditempatkan di wadah yang sama. Nah, karena ditempatkan di wadah yang sama, maka volumenya sama-sama 5 liter. Bisa kita coret. Kemudian di sini temperaturnya sama ya, temperaturnya sama. Berarti ini bisa kita coret, gitu ya. Nah, kemudian tetapan Raoult juga sama, R. Bisa kita coret juga. Jadi tinggal menyisakan tekanan dan juga molnya. Jadi di sini P per N-nya He sama dengan P per N-nya X. Itu ya. Nah, berarti di sini P-nya itu dari sini nih, dari tekanan, dari perbandingan tekanannya. Perbandingan tekanannya 4:5. 4 itu punyanya si He, 5 itu punyanya X. Berarti di sini 4 ya. 4 per N dari He. N itu rumusnya nih, Kakak ingatkan lagi ya. N itu rumusnya adalah di sini deh. N itu rumusnya sama dengan massa per mR atau AR, karena di sini dia helium. Karena di sini dia berupa helium, dia unsur bebas ya. Berarti pakainya AR. Berarti massa per AR. Berarti masanya di sini diketahui 1,6 gram untuk yang He-nya. Berarti di sini 1,6 per AR-nya 4. Sama dengan P yang keduanya. Itu 5 ya. 5 per N X. Belum tahu NX-nya berapa. Nah, ini tinggal kita hitung. Ini bisa dicoret ya. Ini dicoret 1,6 bagi 4 itu 0,4. Nah, 0,4. 0,4 di sini bisa dicoret lagi. Jadi 10. Nah, jadi NX-nya sama dengan 5 per 10 sama dengan 0,5 mol. Ini ya. Ini masih molnya. Tadi yang ditanya adalah gasnya. Gas X-nya itu kira-kira apa? Nah, kita bisa mengira-ngira gas X-nya dari MR-nya apa? Berarti kita cari tahu dulu MR-nya. Cari tahu dulu MR-nya dari sini. Karena di sini diketahui massanya berdasarkan rumus mol yang tadi. Berarti NX sama dengan massa per MR. Berarti MR-nya sama dengan massa per NX, atau sama dengan masanya di sini 38. Berarti 38 per 0,5. 38 dibagi 0,5. Nah, 76. Berarti MR dari senyawanya adalah 76. Kita keep dulu 76-nya karena tadi di opsinya itu berupa senyawa-senyawa. Jadi nanti kita cari tahu yang mana yang punya MR nilainya 76. Oke ya. Ini sobat belajar bisa catat dulu nih untuk jawabannya yang di sini. Ini di sini ya jawabannya, atau bisa di screenshot. Sudah ya? Nah, sekarang kita lihat optionnya ya. Kita keep jawabannya tadi 76. Itu ya. 76. Nah, di sini ada beberapa option. Nah, kita cek nih MR-nya berdasarkan nih diketahui kan nih 14 dan 16. N2 berarti 14 dikali 2. Berarti ini 28. Salah ya.
NO2. Berarti 14 ditambah 16 kali 2. 14 ditambah 32. 14 ditambah 32, 46. Ini juga salah. Nah, tadi kita cari yang MR-nya 76. Berarti ini juga salah. Nah, N2O3, N-nya 14. 14 kali 2 ditambah 16 kali 3. Berarti ini 28 ditambah 48. Hasilnya adalah 76. Iya benar. Hasilnya 76. Benar ya, yang ini 76. Berarti jawabannya adalah yang C. Berarti gas X itu adalah N2O3. Gitu ya sobat belajar. Gimana? Paham? Gampang kan ya? Nah, oke. Sekarang ini dicatat dulu tadi jawabannya. Hasilnya adalah yang C, N2O3. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke? Nah, soal berikutnya di sini. Amonia dapat dibuat melalui reaksi gas nitrogen dan gas oksigen sesuai persamaan kimia. N2 ditambah H2 menjadi NH3. Nah, jika 60 liter gas nitrogen direaksikan dengan 240 liter gas hidrogen yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama, gas amonia yang dihasilkan adalah. Nah, berarti kita setarakan dulu nih kita setarakan dulu nih reaksinya. Kenapa? Karena ini belum setara. Kita setarakan reaksinya. Setarakan itu berarti jumlah atom-atom yang ada di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom-atom yang ada di ruas kanan, ya. Nah, ini kita setarakan. Jadi N2 ditambah H2 menjadi NH3. Nah, kita tulis di sini. Nah, ini kita setarakan nih. Di sini N-nya ada 2, di sini ada 1 di kanan. Berarti ini kita kalikan dengan 2. Ya. Nah, di sini jadinya H-nya ada 6. Di sini cuma ada 2. Berarti ini kita kalikan dengan 3. Sudah setara, sama-sama 2, N-nya, H-nya sama-sama 6. Nah, kita tuliskan di sini. Nitrogennya tersedia 60 liter. Terus hidrogennya 240 liter. Nah, yang ditanya adalah gas amonia yang dihasilkan. Nah, kita lihat dari perbandingannya ini. Ini perbandingan koefisiennya itu adalah 1:3:2. Oke ya. Nah, kalau kita buat ini satunya itu adalah 60 liter, berarti ini benar harusnya 60. Ini benar ya 60, berarti ini 60 liter. Nah, tapi H2-nya kebanyakan. Ini harusnya yang kepakai nanti cuma 180 liter karena perbandingannya 1:3. Nah, maka kalau seperti ini nanti NH3 yang dihasilkan sejumlah itu 20 liter dari perbandingannya. Ini ya, dari perbandingannya. Jadi jawabannya adalah 120 liter. Gitu. Ini ya, jawabannya yang C. Nah, ini berdasarkan hukum apa tadi? Berdasarkan hukum Gay-Lussac. Nah, bahwa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volumenya. Itu ya. Nah, ini boleh dicatat nih. Oke, atau di screenshot. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah?
Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Jadi tadi jawabannya yang C. Oke? Nah, nomor 4. Jika digunakan 5 gram oksigen, massa tembaga yang dibutuhkan sebanyak. Jika 5 gram oksigen yang dipakai. Nah, ini berdasarkan hukum Proust. Nah, ini berdasarkan hukum Proust ya. Hukum Proust di sini berarti kita cari yang dimana jumlah tembaga ditambahkan dengan oksigennya itu sama jumlahnya dengan tembaga 2 oksidanya. Gimana? Jadi kita cari di sini. 34 tambah 4 harusnya hasilnya 38 ya. Di sini justru 36. Berarti ini bukan. Nggak habis bereaksi, masih sisa. Nah, yang di sini 64 tambah 10 jadi 72. Salah juga ya, ini totalnya sebenarnya 74. Berarti bukan, pasti ada yang bersisa. Nah, kemudian yang ini yang nomor 3, 96 ditambah 12, hasilnya 108. Nah, ini benar ya, berarti 96 ditambah 96 ditambah 12 hasilnya 108. Jadi perbandingannya adalah pakai yang ini 96 banding 12. Jadi di sini 96 banding 12 berarti kita kecilin nih, kita sederhanakan. Nah, ini bisa sama-sama dibagi 12, berarti ini jadinya 8 banding 1. Jadi ini perbandingannya, perbandingan tetapnya 8 banding 1. Jadi kalau misalnya digunakan 5 gram oksigen, berarti ini ya, berarti ini X ditambahkan dengan 5 gram. Nah, berarti X-nya ini harus berapa nih? Tinggal kita kalikan aja. 8 per 1 dikali 5 sama dengan 40 gram. Gitu, gampang aja kan sobat belajar. Ini jawabannya adalah yang C. Nah, berdasarkan hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Oke? Sudah? Nah, ini sobat belajar bisa catat dulu nih jawabannya. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke? Tadi jawabannya yang C ya. Oke. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5, pada suhu dan tekanan tertentu, 9 liter gas oksigen mengandung 9 kali 10 pangkat 22 molekul. Jumlah molekul yang terkandung dalam 36 liter gas karbon dioksida pada suhu dan tekanan yang sama adalah. Nah, ini berarti pakai hipotesis Avogadro. Kenapa? Karena ada 2 jenis gas yang diperbandingkan. Berarti ini hipotesis hipotesis Avogadro. Jadi di sini ada kita bandingkan suhu dan tekanan yang sama ya. Berarti perbandingannya kita pakai yang V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Tapi ini kan belum diketahui nih N-nya berapa. Nah, berarti kita cari tahu dulu molnya. Yang ada ini adalah jumlah partikelnya. Hubungan jumlah partikel dan juga molnya itu dinyatakan dalam bilangan Avogadro. Jadi untuk cari tahu N-nya, ini tinggal bilangan Avogadro-nya dibagi jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro.
Sebenarnya bilangan Avogadro-nya itu 6,02 ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi supaya lebih memudahkan, biar hasilnya bulat, kita pakai ambil 6-nya aja ya. Kita bulatkan ya. Nah, ini jadi di sini 9 bagi 6. Ini 1,5 kali 10 pangkat min 1 ya. Atau sama dengan 0,15 mol. Ini ya, 0,15 mol. Jadi kita masukkan ke persamaan ini tadi. V1 berarti kita anggap yang satu itu gas oksigen, yang kedua itu gas karbon dioksidanya. Berarti yang satu di sini 9 per 0,15 sama dengan 36 per N2. Ini ya. Nah, berarti ini bisa kita coret. Yang bisa kita coret saja. Nah, ini kita coret. Ini berarti 4 ya. Nah, berarti N2-nya sama dengan 4 dikali 0,15 sama dengan 0,6 mol. Karena yang ditanya adalah jumlah molekul, nih ya, ini ditanya jumlah molekul, maka kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Jadi di sini N dikali 6 kali 10 pangkat 23. Berarti sama dengan 0,6 dikali 6 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 23. Atau karena di sini nggak ada ya 3,6, adanya 36, berarti bisa kita ubah. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang E, 36 kali 10 pangkat 22. Jadi berdasarkan hipotesis Avogadro dengan rumus ini. Itu ya. Sama jangan lupa rumus bilangan Avogadro-nya. Itu L. Itu nih ya, aslinya ya di sini ya. L sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini bilangan Avogadro-nya. Itu ya sobat belajar. Gimana? Paham? Sudah? Nah, ini bisa sobat belajar catat. Itu ya. Atau di screenshot juga boleh. Oke? Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nomor 6 diberikan persamaan kimia berikut. C4H8 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Jika gas CO2 yang dihasilkan sebanyak 1,2 liter, pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, ini berarti pakai hukum Gay-Lussac lagi. Jadi perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Ya. Jadi kita cari tahu dulu nih, karena ini belum ada koefisiennya kan, belum setara reaksinya. Kita tuliskan dulu reaksinya berarti. Atau di sini juga boleh deh nih. C4H8 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Berarti di sini C-nya ada 4. Di kanan C-nya cuma ada 1. Berarti kita tambahkan koefisiennya 4 ya. Ini 4 gitu ya. Kemudian H-nya 8. Berarti di sini di kanan cuma ada 2. Berarti kita kalikan koefisiennya 4 juga biar sama-sama 8. Nah, sekarang tinggal kita setarakan O-nya. Di kanan O-nya ada 4 kali 2, 8. 8 tambah 4. 12 ya. Berarti ini O-nya di sini koefisiennya 6. Berarti perbandingannya adalah perbandingan volumenya berarti
1 banding 6 banding 4. 1 banding 6 banding 4 banding 4. Ini ya. Nah, ini ya, 1 banding 6 banding 4 banding 4. Itu ya. Nah, di sini diketahui CO2-nya 1,2 liter. CO2 itu yang ini ya. Ini 1,2 liter. Berarti untuk yang C4H8 C4H8 tinggal di 1/4 perbandingannya. Perbandingan C4H8 banding koefisien CO2 ya. 1/4 dikali dengan 1,2 sama dengan 0,3 liter. Itu ya. Ini 0,3 liter. Nah, yang 6-nya nih berarti 1,8 liter. Itu kan? Nah, itu kan 1,8 liter. Kemudian untuk yang ini sama nih. Sama dengan CO2 karena koefisiennya sama-sama 4. Berarti perbandingan volumenya juga sama. Nah, berarti udah ketemu nih volumenya. Yang CO2 itu 0,3 liter. Kemudian yang O2-nya 1,8 liter, CO2-nya 1,2 dan H2O-nya 1,2. Itu ya. Nah, jika yang pertama pernyataan yang benar, kita cari tahu dulu mana pernyataan yang benar. Yang A, volume C4H8 yang terbakar adalah 600 mili. Nah, di sini tadi volume yang terbakar adalah 0,3 liter. 0,3 liter sama dengan 300 mili ya. Nah, berarti ini salah ya. Ini di sini 600 mili. Berarti ini salah, option yang A. Option yang B, gas oksigen yang diperlukan adalah 1,2 liter. Nah, di sini gas oksigen yang diperlukan. Nah, di sini diperlukannya 1,8 liter. Berarti ini juga salah karena di sini tulisannya 1,2. Kemudian gas volume H2O 2 kali lebih sedikit dari volume O2. Volume H2O di sini H2O-nya 1,2 banding dengan 1,8. Nggak ada 2 kalinya ya. Kalau 2 kalinya berarti harusnya 2,4, kan? Berarti ini juga salah, bukan 2 kalinya. Kemudian jumlah gas CO2 yang dihasilkan tidak sama dengan jumlah H2O. Nah, di sini jumlah CO2-nya 1,2, jumlah H2O-nya juga 1,2. Jadi harusnya jumlah gas CO2 sama dengan jumlah gas H2O, harusnya sama ya. Berarti ini salah. Nah, yang E, diperlukan 4,5 liter gas oksigen untuk memperoleh 3 liter air. Berarti kita bandingkan tadi oksigen dan juga air. Oksigen dan air. Oksigen banding air. Nah, di sini oksigen banding air. Oksigennya di sini koefisiennya 6. H2O-nya koefisiennya 4. 6 banding 4 atau 3 banding 2. Nah, kalau kita lihat di sini 4,5 banding 3. Nah, ini kalau misalnya kita bagi dengan 1,5, berarti kan jadinya 3 banding 2. Nah, ini perbandingannya sama ternyata dengan reaksi tadi. Berarti diperlukan 4,5 liter gas oksigen untuk memperoleh 3 liter air. Karena tadi perbandingannya ternyata sama. Berarti ini benar. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu sobat belajar. Gimana? Sudah paham?
Nah, tadi di episode kali ini kita telah membahas materi mengenai hukum dasar kimia secara singkat ya. Kita juga telah membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi UTBK kimia yang berkaitan dengan hukum dasar kimia tadi. Nah, untuk dapat lebih memahami lebih lanjut, Sobat Belajar bisa coba latihan soal lagi nih, latihan soal-soal UTBK lagi yang berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari di episode live classes kali ini. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!